warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi bersama saya Farah Diba Nur Azizah. Saya berasal dari Prodi Sarjana Terapan Keperawatan dan Nurse Poltekkes Kemenkes Bengkulu tingkat 1. Nah, pada video yang ke-8 ini saya ingin menjelaskan kepada kalian materi tentang anatomi fisiologi sistem perkemihan. Nah, teruntuk teman-temanku sekalian yang ingin mengetahui apa saja struktur dari sistem perkemihan dan apa saja organ-organ yang berada pada sistem perkemihan, bisa kalian lihat dan simak video penjelasan dari saya berikut ini. Nah, sistem perkemihan. Apa kalian tahu apa itu sistem perkemihan? Sistem perkemihan adalah suatu sistem di mana terjadi proses filtrasi darah sehingga darah bebas dari zat-zat yang tidak digunakan lagi oleh tubuh. Zat-zat tersebut akan larut dan dikeluarkan melalui urin. Adapun organ-organ sistem perkemihan yaitu terdiri dari satu ginjal, lalu ada ureter, lalu ada vesika urinaria atau kandung kemih, lalu ada uretra. Adapun fungsi dari organ sistem perkemihan ini ialah satu ginjal. Ginjal itu berfungsi sebagai filtrasi darah, regulasi volume dan tekanan darah, sebagai regulasi keseimbangan asam dan basa, sebagai regulasi cairan dan osmosis darah, sebagai sintesis kalsitrion, sekresi renin dan eritroprotein, lalu sebagai detoksifikasi radikal bebas dan lain-lain. Lalu yang kedua ialah ureter, itu berfungsi sebagai alat penghubung urin dari ginjal menuju ke vesika urinaria. Lalu selanjutnya ada fungsi vesika urinaria, itu berfungsi sebagai menampung urin sementara sebelum urin tersebut dikeluarkan melalui uretra. Lalu organ uretra itu berfungsi sebagai tempat keluarnya urin dan menghubungkan urin dari vesika urinaria untuk keluar. Nah, selanjutnya saya ingin menjelaskan kepada kalian anatomi sistem perkemihan. Nah, adapun anatomi dari sistem perkemihan. Yang pertama ialah ginjal. Bisa kalian lihat pada gambar ini. Nah, pada gambar tersebut tampak bahwa bagian dan bentuk dari ginjal. Ginjal itu memiliki berat sekitar 125 sampai 150 gram. Terdapat sepasang, yaitu kanan dan kiri. Untuk ginjal sebelah kanan itu lebih rendah dibanding ginjal sebelah kiri, karena ginjal sebelah kanan di atasnya terdapat hepar. Lalu ginjal itu letaknya pada bagian area abdominal atau area perut. Lalu ginjal juga dilapisi lapisan pelindung, yaitu ada lapisan fascia renalis, lapisan adiposa tisu, dan bagian kapsul renalis. Lalu ginjal juga terdiri dari dua bagian, yaitu bagian korteks bagian luar dan bagian dalam atau bagian medula. Bagian korteks itu terdiri dari berjuta-juta nefron. Lalu pada bagian medula itu terdiri lagi dari beberapa bagian, yaitu ada bagian piramid, bagian calyx mayor, bagian calyx minor, dan pelvis. Lalu selanjutnya ialah nefron. Nefron merupakan letaknya berada pada bagian area korteks ginjal, yang mana nefron ini memiliki fungsi struktural sebagai alat penyaring filtrasi darah. Nefron juga terdiri lagi dari beberapa bagian, yaitu ada bagian glomerulus, bagian kapsul Bowman, dan bagian tubulus. Bagian tubulus itu juga terdiri lagi dari beberapa bagian, yaitu ada bagian tubulus proksimal, tubulus distal, dan lengkung Henle. Selanjutnya organ kedua ialah ureter. Bisa kalian lihat pada gambar ini. Nah, pada gambar tersebut tampak bahwa bagian dan bentuk dari ureter. Ureter itu merupakan saluran penghubung antara ginjal menuju ke vesika urinaria, yang mana ureter itu memiliki panjang sekitar 25 sampai 30 cm dan diameter sekitar 1,7 cm. Ureter juga dilapisi oleh beberapa lapisan, yaitu ada lapisan mukosa, muskularis, dan lapisan serosa. Di ureter juga terdiri lagi dari beberapa bagian, yaitu ada 3 bagian, yaitu ada bagian pars abdominal, pars pelvica, dan intramural. Lalu organ yang ketiga ialah vesika urinaria. Bisa kalian lihat pada gambar ini. Nah, pada gambar tersebut tampak bahwa bagian dan bentuk dari vesika
urinaria. Yang mana vesika urinaria merupakan kandung kemih yang mana berfungsi untuk sebagai tempat menyimpan urin sementara sebelum dikeluarkan menuju ke uretra. Vesika urinaria ini dapat menampung air sebanyak 500 cc, lalu memiliki kapasitas maksimal itu berada sekitar 700 sampai 800 cc untuk menampung urin. Lalu di vesika urinaria ini dapat mengembang dan mengempis seperti balon. Lalu organ yang keempat adalah uretra. Bisa kalian lihat pada gambar ini. Ini untuk gambar bagian laki-laki, uretra laki-laki, dan yang ini merupakan untuk uretra bagian perempuan. Nah, pada gambar tersebut tampak bahwa uretra pada laki-laki dan uretra pada perempuan. Yang mana uretra ini pada wanita itu lebih pendek dan lurus yang memiliki panjang sekitar 3-4 cm. Lalu pada pria itu lebih ke panjang dan berkelok, memiliki panjang sekitar 18 cm. Nah, Selanjutnya saya akan menjelaskan kepada kalian bagaimana cara filtrasi darah yang dilakukan oleh ginjal. Nah, proses pembentukan urin itu dimulai dari filtrasi glomerulus, lalu akan masuk ke proses reabsorpsi tubuli, dan yang terakhir ialah proses sekresi tubuli. Nah, yang pertama ialah filtrasi glomerulus. Filtrasi glomerulus merupakan proses penyaringan besar-besaran plasma darah yang mana paling banyak disaring itu berupa protein yang berawal dari kapiler glomerulus. Cairan tersebut akan masuk ke kapsul Bowman. Nah, pada proses penyaringan, cairan tersebut harus melewati 3 lapisan, yaitu membran glomerulus, membran basal, dan lapisan dalam glomerulus. Bisa kalian lihat pada gambar ini. Nah, pada gambar tersebut tampak bahwa bagian dari glomerulus. Nah, zat yang dihasilkan itu berupa air, asam lemak, dan juga glukosa. Lalu proses yang kedua yaitu reabsorpsi tubuli. Reabsorpsi tubuli merupakan perpindahan zat dari lumen tubulus ke plasma kapiler peritubulus. Nah, bisa kalian lihat pada gambar ini. Pada gambar tersebut tampak bahwa bagian dari proses reabsorpsi tubulus, yang mana pada proses ini 99% plasma itu akan disaring kembali. Proses ini akan dilakukan pada bagian tubulus, yang mana pada bagian yaitu tubulus proksimal, tubulus loop Henle, dan juga tubulus distal. Lalu yang ketiga yaitu proses terakhir yaitu berupa sekresi tubuli, yang mana proses sekresi tubuli ini merupakan perpindahan zat dari dinding tubuli menuju ke lumen tubuli. Nah, pada sekresi tubuli ini akan menghasilkan zat berupa kalium, amoniak, terus kalsium, berupa asam aurat, dan juga asam lemak. Nah, itulah proses dari pembentukan urin. Lalu urin tersebut akan masuk menuju ke bagian vesika urinaria. Nah, teman-temanku sekalian, dari penjelasan saya sebelumnya dapat kita simpulkan bahwa sistem perkemihan itu terdiri dari organ-organ seperti ginjal, lalu ada ureter, menuju ke vesika urinaria atau kandung kemih, dan yang terakhir ialah uretra sebagai tempat pengeluaran urin. Lalu adapun pembentukan dari urin itu terdiri lagi dari pembentukan yang pertama melakukan proses filtrasi di glomerulus, lalu ada reabsorpsi tubuli, dan yang terakhir ialah sekresi tubuli. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.